Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada hari ini insyaallah kita akan belajar tentang nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh. Jadi di bab 5 halaman 364 ya. Nasikh artinya yang menghilangkan, mansukh artinya yang dihilangkan. Ternyata di dalam Al-Qur'an itu ada yang menghilangkan ayat yang lain. Baik menghilangkan hukumnya maupun menghilangkan hukum dan lafaznya sekaligus. Al-Qur'an atau hadis Nabi juga begitu. Hadis Nabi ada yang menghilangkan, ada yang dihilangkan. Contohnya ayat tentang ziarah kubur. Dulu Nabi melarang untuk ziarah kubur. Nah, kemudian datang ayat yang hadis yang menasakh atau menghilangkan hadis yang dulu membatalkan hukumnya, yaitu dibolehkan sekarang ziarah kubur. Jadi dulu dilarang, sekarang boleh. Berarti itu disebut nasikh mansukh. Cuman disebut nasikhnya dulu ya. Nasikh itu yang menghilangkan, mansukh yang dihilangkan. Nasikh adalah isim fa'il, mansukh adalah isim maf'ul. Ini yang dihilangkan, ini yang menghilangkan. Pembahasan-pembahasan yang ada dalam nasikh mansukh itu adalah pertama definisi nasikh dan definisi mansukh dan syarat-syaratnya. Apa definisinya dan apa syarat-syaratnya sesuatu itu boleh menasakh atau menghilangkan. Yang kedua, apa saja yang bisa dinasakh, apa saja yang bisa dihilangkan. Tentu yang bisa dihilangkan itu adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Yang bisa dihilangkan itu adalah khitab Allah. Maksudnya khitab Allah itu perkataan Allah dalam Al-Quran, atau khitab Nabi itu perkataan Nabi. Jadi yang bisa dihilangkan itu. Kalau yang lain itu ya nggak penting dihilangkan karena dia tidak apple to apple, tidak setara. Kalau ada perkataan orang atau perkataan filosof dihilangkan oleh Al-Quran gitu, itu bukan nasikh mansukh. Itu nggak setara. Yang menghilangkan tidak setara yang dengan yang dihilangkan. Yang harus dihilangkan itu adalah sesuatu yang setara. Kalau perkataan filosof kan perkataan manusia. Yang bisa masuk kategori nasikh mansukh itu adalah yang bisa dihilangkan itu perkataan Allah dan perkataan Nabi. Yang menghilangkan pun adalah perkataan Allah dan perkataan Nabi. Tidak boleh perkataan manusia menghilangkan, atau ijma ulama atau perkataan ulama menghilangkan ayat Quran, itu tidak boleh. Kemudian cara untuk mengetahui nasikh. Nanti dapat cara untuk mengetahui nasikh. Tentu salah satu diantaranya adalah mana dahuluan yang datang. Yang dahuluan itu dinasikh dengan yang kemudian yang datang. Jadi mana ayat yang duluan turun dan ayat yang kemudian turun. Biasanya ayat duluan turun itu adalah yang menghilangkan ayat yang kemudian turun. Yang kemudian turun itu menghilangkan ayat yang duluan turun. Nah, gitulah. Cara untuk mengetahui nasikh mansukh, pentingnya mengetahui nasikh mansukh. Nanti pentingnya apa? Pentingnya apa hikmahnya nanti dari nasikh mansukh? Ini harusnya di sini. Pentingnya mengetahui nasikh mansukh itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa dia bijaksana. Awalnya dulu misalnya contohnya bahwa anak itu disusui dianggap sepersusuan kalau 10 kali menyusu kepada ibunya, kepada ibu susuannya. Tapi setelah itu Allah menghilangkan, oh enggak lah, kalau begitu gini aja lah kata Allah, 5 kali. Atau ayat yang 5 kali dia sudah menyusu dengan ibu susuan, maka dia disebut sepersusuan dengan anak-anak yang disusui oleh ibunya tersebut. Atau dulu ayat pernah Allah mengatakan begini, bahwasanya satu orang kamu bisa mengalahkan 20 orang. Jadi dalam peperangan itu satu orang muslim itu bisa mengalahkan sebanding dengan 20 orang. Tapi setelah itu karena melihat keadaan sahabat ketika itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan 20 orang kamu bisa mengalahkan 200 orang. Berarti 1 banding 10, bukan 1 banding 20 lagi, 1 banding 10. Jadi dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Gitulah. Kemudian pendapat-pendapat terkait tentang nasih mansukh dan ada dalil keberadaannya, ada pendapat-pendapat nanti macam-macam nasih mansukh, maksudnya Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Quran dengan hadis, atau hadis dengan hadis, atau hadis dengan Al-Qur'an. Macam-macam nasih dalam Al-Qur'an. Nanti ada contoh-contohnya di sini. Hikmahnya ada nasih mansukh, tapi di sini sudah kita ketahui di sini. Nasih disertai pengganti dan tanpa pengganti. Ada yang nasih itu ada digantikan dengan hukum yang lain, ada yang tidak digantikan sama sekali, hilang aja begitu aja. Itu karena hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin meringankan kita. Kalau nggak ada nasih tentu nggak ketahuan kita diringankan. Kayak orang ini ya, dia misalnya dihukum 10 tahun atau dikurangi jadi 5 tahun, kan enak gitu diketahuan. Daripada langsung 5 tahun kan, diketahuan dulu 5 tahun kurangin kan enak. Psikologinya begitu saya masuk. Subhat-subhat yang terkait nasakh, nanti ada subhat-subhat penghapusan hukum, contoh-contoh nasakh dalam penghapusan hukum. Baik, sekarang kita masuk syariat samawi yang turun dari Allah kepada Rasul. Ini prolog aja ya, pengantar aja, untuk membenahi akidah. Jadi syariat yang dari Nabi dulu untuk membenahi akidah makin kuat ya. Kemudian ibadah juga ada, muamalah juga untuk manusia. Akidah hanya satu tanpa ada perubahan. Jadi kalau akidah itu dari Nabi yang pertama sampai Nabi yang terakhir itu semuanya satu tanpa ada perbedaan. Adapun ibadah ada muamalah di sini nih. Nasih mansukh itu kenanya di sini nih, adanya di sini nih. Dari ibadah dan muamalah. Bidang ini memiliki kesamaan dalam hal asas, dasar-dasar umum yang bertujuan mendidik jiwa, menjaga keselamatan masyarakat dan mengikat masyarakat dengan tali ta'awun, saling tolong-menolong atau kerjasama dan persaudaraan. Hanya saja tuntutan dan kebutuhan setiap umat itu berbeda satu sama lain. Apa yang cocok untuk suatu kaum di suatu masa belum tentu cocok bagi kaum yang sama di masa yang berbeda. Kalau dulu ya pada masa masalah ibadah ini, pada masa Nabi Musa dulu, kalau bajunya terkena kotoran itu dibuang aja, atau paling kurang dipotong yang kena kotoran itu, nggak bisa dicuci. Tapi pada masa Nabi Muhammad diringankan lagi, apa itu, haji cuci aja. So, kotoran yang berat itu dicuci aja, di satu kalinya dengan air. Ini kan beda ya, apanya beda, ibadahnya beda, syariatnya beda, muamalahnya juga beda, itu kan orang-orang dulu. Untuk itu tidak diheran jika ada syariat tertentu yang dihapus dan digantikan dengan syariat yang lain. Jadi syariat-syariat itu dihapus tapi akidahnya sama, demi menjaga kebaikan manusia berdasarkan ilmu yang terdahulu dan yang akan datang. Jadi orang itu berkembang, jadi makin lama ini yang cocok buat dia, ini tidak cocok lagi gitu. Itulah ya. Makanya perlu nasih masuk. Definisi nasih. Ini yang definisi nasih atau yang menghilangkan. Nasih secara etimologi menghilangkan. Ini nasih itu menghilangkan. Nasih juga berarti memindahkan sesuatu dari sesuatu tempat yang lain. Jadi dipindahkan. Jadi satu hukum dipindahkan ke hukum yang satu, hukum haram jadi makruh misalnya, atau dari makruh menjadi haram gitu, dipindahkan hukumnya. Nasih secara terminologi menghapus hukum syar'i dengan dalil syar'i. Jadi yang boleh dihapus itu hukum syar'i dengan dalil syar'i. Nggak boleh tanpa dalil, orang perkataan ulama yang menghapus nggak boleh, harus dalil syar'i. Apa nasih yang menghapus hukum syar'i disebut untuk Allah, seperti dalam firman Allah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Allah tidak menghilangkan suatu ayat atau beberapa ayat, na'ti bi khairin minha aw misliha. Allah akan mendatangkan ayat yang lebih baik darinya, aw misliha. Jadi Allah sendiri yang mengatakan nasih mansukh itu ada. Allah tidak menghilangkan suatu ayat kecuali Allah ganti dengan ayat yang lebih baik. Berarti kan ada kan, alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir, ditutup sama Allah, apakah kamu tidak tahu Allah itu maha berkuasa setiap sesuatu. Jadi atas keinginan Allah, Allah maha tahu kan, Allah maha tahu dan Allah maha kuasa. Itu ya. Jadi ayat nasih mansukh itu ada dalam surah Al-Baqarah 100. Nah, kemudian definisi mansukh. Mansukh hukumnya dihapuskan.
Yang dihapuskan contohnya ayat waris dan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Menghapus hukum wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat. Jadi ayat waris itu hukum-hukum yang terdapat dalamnya itu menghapus wasiat. Dulu dibolehkan berwasiat kepada orang tua. Maksudnya wasiat saya kalau meninggal nanti rumah saya itu untuk orang tua saya dan kerabat-kerabat saya. Maksudnya orang yang dapat warisan. Jadi orang yang dapat warisan itu tidak boleh dapat wasiat lagi, tapi dapat dua, double dia. Nanti di situ ketidakadilannya. Jadi nggak boleh gitu. Nggak boleh orang yang sudah mendapatkan harta warisan kemudian dapat lagi tambahannya dari wasiat orang yang meninggal dunia, itu nggak boleh. Jadi yang boleh mendapat wasiat itu adalah orang yang tidak mendapatkan harta warisan seperti teman itu ya, dibolehkan. Nah, itulah yang bersih masuk. Nanti ada yang dihilangkan dan dihapuskan. Yang dihapuskan tadi apa? Ayat yang boleh berwasiat gitu. Sekarang nggak boleh untuk ahli waris. Nah, lanjut. Syarat-syarat nasikh dan mansukh. Jadi apa syarat-syaratnya nasikh mansukh itu? Syarat-syarat dari nasikh mansukh itu adalah yang pertama, hukum yang dihapus adalah hukum syar'i. Jadi hukum yang dihapusnya hukum syar'i. Jadi kalau perkataan orang itu bukan nasikh mansukh, ya enggak masuk nasikh mansukh. Itu termasuk dalam kategori terbatalkan sendiri dia. Terus berikutnya adalah yang kedua, dalil yang menghapus hukum. Dalil yang menghapus hukum itu kitab syar'i juga, maksudnya dalil Al-Qur'an dan hadis juga yang turun belakangan setelah kitab syar'i yang turun dihapus. Jadi dia turun belakangan. Dia perkataan Allah juga, nggak bisa perkataan manusia. Harus perkataan Allah juga baru dia bisa, dan dia datang kemudian. Kemudian yang ketiga, kitab yang hukumnya dihapus tidak dibatasi jangka waktu tertentu. Jadi orang yang sudah dihapus itu tidak pada jangka waktu. Sebulan aja, 2 bulan aja dihapus, enggak. Kalau sebulan 2 bulan dihapus, enggak jadi dia nasikh mansukh dia. Dia harusnya terhapus selama-lamanya walaupun masih ada ayatnya. Ya kan? Jika dibatasi jangka waktu tertentu berarti hukum tersebut berakhir sering berakhirnya waktu gitu. Kalau sudah berakhir berarti nggak dimasuk lagi dan ini tidak dianggap nasikh. Lanjut. Apa saja yang bisa dinasikh? Yang bisa dinasikh itu adalah hanya terdapat di dalam perintah dan larangan. Jadi ada perintah, ada larangan, misalnya dari ibadah dan muamalah itu bisa dinasikh, itu bisa dihapuskan. Tapi kalau akidah nggak bisa. Bukan hal yang berkaitan dengan keyakinan atau zat Allah, itu nggak bisa. Di zat Allah itu nggak ada. Kalau ada dalam Al-Quran ada yang kalau ada yang mengatakan bahwa zat Allah ini dihapus ini, itu nggak. Itu nggak masuk dalam nasikh mansukh itu. Sifat-sifat Allah nggak bisa dinasikh. Kitab-kitabnya nggak bisa dinasikh. Rasul-rasulnya nggak bisa. Dulu dianggap Isa itu nabi, sekarang dia jadi Tuhan. Nggak bisa. Rasul ya rasul, gitu kan, nggak bisa. Gitu. Sang hari kiamat juga, hari kiamat dulu ditentukan hari kiamat akan ada, sekarang nggak ada. Nggak ada, pasti ada. Jadi nggak berkaitan dengan akidah ya. Nah, kalau berkaitan dengan akidah langsung tolak nasikh mansukhnya. Dia hanya berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Nasikh juga tidak termasuk dalam kabar yang tidak mengandung makna tuntutan seperti janji dan ancaman. Jadi kalau ada janji Allah, ada ancaman Allah mengenai surga dan neraka gitu, itu tidak masuk dalam nasikh. Masuk neraka itu dulu ada 7 pintu, sekarang jadi 6 pintu. Enggak. Itu enggak masuk. Surga itu dulu 8 pintu, sekarang menjadi 2 pintu aja. Enggak ada itu. Enggak ada kalau masalah ancaman, larangan. Nah, lanjut. Cara untuk mengetahui nasikh. Cara untuk mengetahui nasikh adalah dalil yang tegas dari Nabi atau seorang sahabat. Jadi enggak bisa kita mengatakan ini nasikh, ini mansukh, ini nasikh, ini mansukh. Enggak bisa. Harus ada perkataan Nabi atau perkataan sahabat. Sahabat pun dia melihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bukan karena pakai dalil syar'i atau bukan pakai petunjuk syar'i dari Nabi dan sahabat, itu tidak bisa ada nasikh mansukh. Jangan bikin-bikin nasikh mansukh. Oh, menurut saya ini nasikh enggak bisa. Jadi harus ada hadisnya yang menyatakan ini nasikh. Contoh,
Aku dulu melarang kalian berziarah kubur, ketahuilah sekarang ziarahlah. Nah, kan dulu dilarang, sekarang boleh. Nah, itu kan hadis dengan hadis melarang gitu kan. Hadis dulu melarang, sekarang boleh kan. Jadi hadis ini yang dihilangkan, ini yang menghilangkan ziarah. Atau ijma umat. Jadi nasih itu bisa diketahui ijma umat bahwa ini nasih dan mansukh. Ijma umat maksudnya ijma umat itu dia ijma itu hanya terjadi pada masa sampai Umar bin Khattab. Lewat daripada Umar bin Khattab, ulama sepakat bahwa itu tidak ada ijma. Karena pada masa Umar bin Khattab itu, para sahabat masih berkumpul di Madinah. Tapi pada masa Utsman, sahabat sudah berpencar ke seluruh daerah, maka tidak terjadi lagi ijma. Jadi kalau ingin melihat nasih mansukh itu adalah di zaman Umar bin Khattab ke atas. Lewat daripada Umar bin Khattab ke atas itu tidak dikatakan ijma lagi. Jadi untuk mengetahui nasih mansukh harus dilihat perkataannya semenjak dari Rasulullah sampai Umar saja. Nah, mengetahui mana khitab bukan Rasulullah, Umar dan Abu Bakar, pada masa Umar dan pada masa Abu Bakar aja. Itu hanya 12 tahun ya. Lewat itu nggak bisa. Sampai tahun ke-20 Hijriah atau 22 Hijriah. Kalau masih ada perkataan sampai 22 Hijriah masih diterima ijma'nya. Tapi kalau sudah tahun 23, 24, 25 itu tidak diterima lagi ijma'nya. Yang ketiga, mengetahui mana kitab yang turun terlebih dahulu dan mana kitab yang belakangan. Harus tahu mana perkataan Allah yang turun dahulu, mana perkataan Nabi yang turun dahulu, dan mana yang kemudian. Biasanya yang kemudian inilah yang menghilangkan yang dahulu. Nah, itu cara mengetahui. Terus pentingnya mengetahui nasih mansukh. Apa pentingnya? Mengetahui nasih mansukh sangat penting bagi seorang ahli ilmu dari kalangan fuqaha dan usul mufassir agar hukum-hukum yang tidak bercampur aduk. Jadi pentingnya itu agar tidak bercampur aduk. Kalau dia nggak tahu nasih mansukh nanti dibilang bahwa ini hukum dipakai nih, padahal dia tidak dipakai. Itu kan dia sudah dihilangkan oleh ayat yang lain. Jadi harus tahu ini yang dihilangkan nih, penggantinya ini gitu. Maka penting banget fuqaha mufassir tahu betul. Kemudian oleh karena itu banyak asar yang mendorong untuk mengetahui nasakh dan mansukh. Banyak sekali asar itu perkataan Nabi, ketahuilah asar mansukh gitu. Karena nasakh mansukh bagian dari agama, karena dihukumkan untuk hukum. Dilihatkan bahwa suatu ketika Ali bin Abi Thalib, ini contohnya, melintas di hadapan seorang hakim. Lalu Ali bertanya, apakah kamu bisa membedakan antara nasakh yang menghapus dan yang dihapus? Hakim itu menjawab tidak. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, kamu binasa dan membinasakan. Jadi bahaya nih kalau hakim tidak tahu nasakh mansukh. Harus tahu, kata Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata terkait firman Allah SWT, dia memberi hikmah kepada siapa yang yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dia memberi hikmah gitu ya, kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang diberi hikmah sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Baqarah ayat 26. Ia berkata hikmah dari ayat tersebut adalah mengetahui tentang nasakh dan mansukh. Itu kata dia. Jadi yu'til hikmata may yasha', orang diberi hikmah itu apa? Tentang mengetahui nasakh mansukh dan mengetahui muhkam dan mutasyabih. Kemarin sudah dibahas ya, antara muhkam mutasyabih itu yang beri hikmah. Bukan muqaddam dan muakhir, mana yang dahulu mana yang kemudian. Haram dan halal itu disebut hadis riwayat Ibnu Jarir. Jadi yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad yasha' itu mereka mendefinisikannya harus mengetahui nasakh hikmah itu apa? Tentang nasakh mansukh, muhkam mutasyabih, kan? Kemudian muqaddam muakhir, kemudian haram dan halal itu disebut hikmah menurut pemahaman mereka. Pendapat-pendapat terkait tentang nasakh mansukh. Kaum Yahudi mengingkari keberadaan nasakh. Jadi nggak mau dia nasakh. Dia menganggap bahwa nasakh itu hanya membuat
enggak konsekuen Allah itu. Padahal dia tahu nabi-nabi sebelumnya juga menasih yang dahulu-dahulu gitu kan, orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi itu nggak mau nasih agar tujuannya gini, misalnya agar ibadah dia tetap, ini agama dia tetap langgeng kan, nggak dinasih oleh rasul-rasul sesudahnya. Itu tujuan mereka sebenarnya, orang-orang Yahudi gitu kan. Jadi tidak ingin ada nasih, padahal ada nasih kan. Dan dia tahu itu berapa nabi di mereka. Nabi di mereka itu kan ada 16. Dari setiap 16 nabi itu ada yang harus dinasihkan. Akidahnya nggak dinasih, cuman ibadahnya, cara ibadahnya dinasih. Beda kan? Cara ibadah puasanya siapa? Puasanya Nabi Daud dengan puasanya Zakaria. Kalau Zakaria puasanya hanya tidak bicara aja gitu kan. Ya kan? Itu beda. Padahal mereka tahu, tapi mereka yang nggak mau dinasih. Rafidah, misalnya Syiah Rafidah bersikap ekstrim dia, dan terlalu meluas dalam menyebut nasab. Oh, ini kebalikan Yahudi nih. Oh, ini hilangkan nih, ini hilangkan nih. Maka dia mengatakan itu apa? Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad itu nggak benar, yang betul itu Quran ini. Dia bikin Al-Quran sendiri. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Kebablasan betul nih orang Syiah ini. Ya kan? Nah, Abu Muslim al-Asfahani ini Ahlussunnah wal Jamaah sih sebenarnya. Nah, cuman dia berpendapat aja. Nasikh itu menurut akal. Nasikh itu menurut akal, tapi tidak boleh terjadi dalam syariat. Menurut akal boleh, tapi syariat tidak boleh. Nanti diluruskan ini pendapat dia ini kan. Terus jumhur ulama, ini pendapat yang kita pilih. Ahlussunnah wal Jamaah. Nasikh itu boleh menurut akal dan nyata terjadi secara syariat, kan udah ada dari hadis sama hadisnya juga ada, Quran dan Quran. Kalau Quran dan Quran tadi kan apa, menyusui apa 10 kali menyusui baru disebut dia dianggap ibu susuan, kemudian dikurangi Allah yang 10 jadi 5 aja. Atau ayat tentang orang muslim itu harus melawan 10 orang kafir, terus Allah turunkan enggak lah 1 banding 10 aja, 20 melawan 200 gitu. Jadi perbuatan-perbuatan Allah tidak dianalisa. Ini contohnya beberapa dalil. Perbuatan-perbuatan Allah tidak dianalisa dengan kepentingan apapun. Jadi kalau Allah berkehendak ya bisa aja, kan itu yang terbaik. Karena Allah Maha tahu ya, karena Allah berhak memerintahkan sesuatu pada suatu waktu lalu menghapus perintah tersebut dengan melarangnya pada waktu yang berbeda. Allah lebih mengetahui maslahat-maslahat bagi para hambanya. Jadi memang ada, dan tujuan hikmahnya adalah supaya hamba itu senang gitu. Dulu berat, sekarang jadi ringan gitu kan, enak gitu. Kalau langsung diringankan aja, contoh misalnya nasih-nasih yang kita tahu, itu adalah Allah menghapus hukum sholat dari 50 menjadi 5 kali. Itu kan hadisnya jelas ya. Nabi bolak-balik minta kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 50 sehari semalam jadi 5 kali. Tapi Allah begitu, walaupun 5 kali kita lakukan tapi pahalanya sama dengan 50 kali, karena setiap kali itu dianggap 10 kebaikan. Nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan nasikh itu boleh dan nyata adanya. Jadi ada Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir." Gitu kan? Dan apabila kami mengganti suatu ayat, maka ayat yang lain dengan yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang turunkannya. An-Nahl juga ada ini. Kemudian ayat yang tadi sudah dibacakan 106 ya, manasakh min ayatin au ziyadah. Lanjut. Macam-macam nasakh. Nah, ini kita bahas satu contoh ya. Macam-macam nasakh. Menasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Jadi jelaskan ya, 20 menjadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu satu orang bisa mengalahkan 20 orang. Sekarang dirubah aja menjadi 10 orang.
Jenis-jenis ini disepakati oleh bolehnya. Contoh ayat tentang iddah nih, ayat ini contoh lain nih. Menggunakan hitungan tahun dulu, orang beriddah itu pakai tahun, dihapus dia pakai setahun gitu iddahnya nunggu. Sekarang dihapus iddah tersebut dengan menggunakan hitungan 4 bulan 10 hari. Dulu ada ayat Al-Quran, ini maksudnya menghapus ayatnya sekaligus lafaznya dihapus, hukumnya dihapus. Dulu ada ayat Al-Quran. Tentu pendapat ini begini ya. Allah Ta'ala katakan, tentu Jibril mengajarkan. Apa kata Jibril? Muhammad, ayat tentang perempuan menunggu 1 tahun itu sekarang diganti dengan ini. Jangan pakai lagi itu, dibuang ya, dihabiskan ya. Gitu. Dulu ada 10 tahun, ada setahun dulu menunggu ganti. Cuman ayatnya kita nggak ketemu ya sampai sekarang ya, karena memang dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas ya, di awal kita sudah pelajari bahwa Al-Quran bukan ciptaan Muhammad ya. Al-Quran itu adalah Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah ingin menghapus, Allah sendiri menghapus. Kalau Allah ingin membuat yang baru, Allah ingin membuat yang baru. Tapi kita dapat informasinya dari hadis Nabi bahwa dulu ada ayat tentang perempuan iddah itu ditunggunya 10. Ini kan tentang ibadah nih ya, atau tentang muamalah nih ya, yang nggak berkaitan dengan akidah nih ya. Dulu setahun iddahnya, sekarang 14 hari aja. Menasah Al-Quran dengan sunnah. Dan juga macam kedua, Al-Quran itu dihilangkan oleh as-sunnah. Sunnah menghilangkan, jadi Allah membolehkan itu, mengizinkan. Menasah Al-Quran dengan hadis ahad. Jumhur ulama pendapat hadis ini tidak boleh. Kalau dengan hadis ahad tidak boleh, karena Al-Quran mutawatir dan menunjukkan keyakinan. Sementara hadis ahad itu bersifat ahad, dugaan, zon gitu. Jadi yang dibolehkan itu adalah menasah Al-Quran dengan hadis mutawatir juga. Al-Quran mutawatir, hadis mutawatir juga menasah. Imam Malik dan Abu Hanifah nama dalam satu riwayat membolehkan jenis ini karena semua itu wahyu. Harus diberi contohnya ya, menasah Al-Quran dengan hadis ahad. Apa contohnya nih? Sementara Imam Syafi'i dan Zahiri tapi tidak dikasih contohnya di sini ya, di bukunya ya. Cuman Allah mengatakan bahwa nanti ada ya, misalnya kalaupun tidak menghilangkan, memerinci lah, misalnya gini. Allah mengharamkan daging babi dan bangkai dan daging babi, tapi Rasulullah tambah dengan apa ya, binatang yang berbisa, segala macam ditambah. Bukan menasakh namanya, yang tambah ya. Nanti kita dapat contohnya. Menasakh sunnah dengan Al-Quran. Jadi sunnah itu dinasakh oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran yang menghilangkan sunnah. Dalam pendapat jenis ini sangat boleh. Contoh, sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu berdasarkan sunnah, Nabi aja menyuruh kan. Tapi setelah itu Allah menurunkan Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Kan dinasakh, berarti sunnah dihilangkan oleh Al-Quran, itu dibolehkan. Menasih sunnah dengan sunnah, itu tadi sudah dijelaskan ya tentang ini ya, tentang ziarah kubur. Lanjut. Macam-macam menasih dalam Al-Quran. Pertama, menasih bacaan dan hukum secara bersama. Jadi ada bacaan dan hukum sekaligus. Al-Quran dengan Al-Quran ya. Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi memang harus pakai hadis ya, nasih itu ya. Dari Aisyah. Di antara ayat-ayat yang pernah diturunkan, ini tadi ya, Quran ya, 10 susuan yang diketahui mengharamkan orang itu untuk menikah, lalu dihapus dengan 5 kali susuan aja. Nah, Rasulullah SAW wafat, hal ini termasuk orang yang dibaca Al-Quran. Jadi dulu ada kata-kata 10 kali, sekarang 5 kali aja. Itu yang 10 tadi memang dihilangkan bacaan dan lafaznya sekaligus dihilangkan. Kemudian perkataan Aisyah, dan lafal ini termasuk orang yang dibaca dalam Quran secara zahir, penunjukan. Jadi dulu pernah dibaca lafal-lafal itu, sekarang sudah tidak ada lagi bacaan itu. Artinya bacaan tersebut sudah dihapus sama sekali ya. Lanjut. Macam-macam nasah dalam Al-Quran. Yang kedua, menasih hukum tapi bacaannya tetap. Hukumnya masih ada tapi masih dibaca. Contoh, menghapuskan hukum ayat tentang khamar, riba, namun bacaannya masih ada. Ini kan kalau tentang khamar kan berapa kali itu ayatnya turun tuh? 4 kali kan.
Sesungguhnya khamar itu ada baik ada buruknya. Sesungguhnya khamar itu akhir terakhir itu khamar itu perbuatan setan, jauhilah. Nah, di situ. Tapi ayatnya kan masih ada. Nah, di sini kita menunjukkan bahwa dengan nasa mansuh itu ada hikmahnya lagi. Apa hikmahnya? Tadarruj fil apa ya? Fil tahrim syariah. Berlahan-lahan untuk masalah yang itu enggak langsung aja Allah Subhanahu wa taala lahanan dan nanti jadi ya gitu. Tentang riba juga begitu kan, riba kan nggak langsung baru diharamkan riba gitu kan. Jadi ada hukumnya hilang tapi bacanya masih ada. Hikmah dihapuskan hukum sementara bacanya masih ada. Apa hikmahnya? Selain dibaca untuk diketahui hukumnya dan diamalkan isinya, Al-Quran juga dibaca dalam kapasitasnya sebagai kalam Allah sehingga berpahala untuk itu. Bacaan tetap dipertahankan hikmahnya. Nasihat umumnya untuk meringankan sehingga bacaan tetap dipertahankan untuk mengingatkan nikmat dihilangkannya kesulitan-kesulitan yang di atas. Nah, jadi hikmahnya itu. Lanjut, macam-macam nasihat dalam Al-Quran. Yang ketiga, menasih bacaan namun hukum tetap ada. Bacaannya hilang, hukum tetap ada. Contohnya ya, tentang ayat rajam. Al-Quran ada rajam itu dulu, tapi sekarang udah nggak ada ayat itu gitu. Karena Allah merintahkan jangan dibaca lagi ayat itu. Contohnya laki-laki itu ada wanita itu apabila keduanya berzina. Ini hadis Nabi mengatakan, rajamlah keduanya sekaligus sebagai hukuman dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Jadi ada ayat ini dulu. Di surat mana kita tidak tahu, cuman hadisnya ada dulu ayat ini, tapi ayat ini sudah dihilangkan, tapi hukum rajam kan masih diingat dalam buku fikih kan. Dah, hikmah dan nasihat masuk. Apa hikmahnya? Pertama, menjaga kemaslahatan para hamba. Jadi yang dulu mungkin kurang baik, sekarang diganti dengan lebih baik. Perkembangan tatanan syariat hingga ke tingkatan sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi. Jadi karena perkembangannya, jadi sesuai kondisinya diganti dengan yang baru. Itu Allah aja yang berhak ya, nggak beda dengan undang-undang yang buatkan manusia boleh dirubah-rubah. Tapi kalau Allah aja merubah. Ketika Allah dan Rasul tidak ada lagi, maka tidak ada nasihat ya. Tadi udah diberikan ini kan clue-nya. Nasihat mansukh itu harus perkataan Allah dan perkataan Nabi saja. Dan tidak boleh dari yang lainnya. Sebagai ujian bagi mukallaf. Jadi sebagai ujian juga. Ini membebani tanggung jawab manusia apakah mau menjalankan atau tidak. Jadi untuk fitnah juga ujian, mau enggak gitu. Karena orang-orang yang ketahuan nanti, orang yang paham nasihat mansukh namun tidak paham nasihat mansukh kan ketahuan ilmunya nanti. Seujiannya. Kemudian yang keempat, bertujuan untuk memberikan kebaikan kepada umat manusia, kaum muslimin dan meringankan beban mereka. Dan terasa bebannya. Saya rasa sampai hikmah itu aja lah dulu ya. Hikmahnya ya. Tentang nasihat mansukh, insyaallah kita nanti akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kurangan. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.